Shalom, selamat pagi buat kita semua. Di sini saya bernama Natalia Anggreni Girsang. Saya di sini akan menjelaskan bab 8, judul Keluargaku dalam Gaya Hidup Modern. Bahan Alkitab diambil dari Kejadian 35 ayat 22b sampai 29 dan Matius 19 ayat 16 sampai 26. 1. Pengertian gaya hidup modern. Hingga saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai gaya hidup modern. Oleh karena itu, mari kita selidiki pengertian gaya hidup modern dengan memulainya dari definisi gaya hidup. 1. Menurut Kotler tahun 2002, gaya hidup sebagai sebuah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Asael tahun 1984 mengungkapkan bahwa gaya hidup merupakan sebuah pola kehidupan yang dapat diidentifikasi melalui bagaimana seseorang menghabiskan waktunya, apa yang mereka anggap penting di dalam lingkungan masyarakatnya, dan apa yang mereka pikirkan tentang dirinya sendiri di dunia yang mengitari mereka. Menurut Minor dan Moen tahun 2002 mengungkapkan bahwa gaya hidup adalah menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktunya. Menurut Suratno dan Rismiati tahun 2001 mengatakan bahwa gaya hidup merupakan pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan bakat yang bersangkutan. Sekarang kita mulai dengan pengertian modern. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, modern diartikan sebagai sebuah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kata modern berasal dari bahasa Latin yaitu modernus, yang berarti saat ini atau sesuai, yang menunjukkan pada sifat kekinian. Di dalamnya tercermin suatu nilai yang mengarahkan seseorang untuk bersikap efektif, efisien, praktis, sederhana, dan menghargai waktu. Dengan demikian, maka dapat diperoleh pengertian bahwa gaya hidup merupakan sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berpikir yang berkaitan dengan aspek fisik, mental, serta spiritual sesuai dengan tuntutan zaman modern. Di dalamnya pencerminan adanya semangat dan nilai-nilai efektivitas, efisien, praktis, sederhana, dan menghargai kehidupan serta menghargai waktu. 2. Bentuk gaya hidup modern. Ada beberapa macam bentuk gaya hidup modern. Menurut A.B. Susanto tahun 1996 mengatakan bahwa bentuk gaya hidup modern yang sedang menjangkiti keluarga di Indonesia dapat didefinisikan sebagai berikut. A. Pola pikir yang menganggap status sebagai sesuatu yang penting. B. Setiap individu memiliki mobilitas yang tinggi. C. Memiliki kebiasaan untuk bercengkrama di tempat-tempat tertentu. D. Memiliki kebiasaan untuk melakukan makan siang atau makan malam bersama di tempat tertentu. E. Melakukan olahraga mahal seperti golf. F. Melaksanakan pernikahan agung. G. Merayakan wisuda. H. Memiliki gaya hidup serba instan. I. Memanfaatkan segala macam jenis teknologi komunikasi. Sedangkan dalam sumber lain dikatakan bahwa gaya hidup modern seperti yang disebutkan sebelumnya membentuk manusia untuk memiliki kecenderungan bersikap konsumerisme, materialisme, hedonisme. A. Konsumerisme.
Konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan atau kesenangan sehingga membentuk seseorang untuk bersikap tidak. B. Materialisme. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang membatasi alam. C. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan utama dalam kehidupan di dunia. Dari paparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya gaya hidup modern dapat mengarahkan individu untuk memiliki pola perilaku negatif maupun positif. Pemahaman ini keliru terhadap esensi gaya-gaya hidup modern cenderung mempermudah seseorang untuk berperilaku negatif, sedangkan pemahaman yang terhadap gaya hidup memiliki perilaku benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercermin dalam semangat gaya hidup seperti efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan dan menghargai waktu. 3. Peran keluarga di tengah gaya hidup modern. Beberapa aspek dapat diidentifikasi sebagai berikut. A. Keluarga Kristiani perlu membangun persekutuan pribadi-pribadi dan melayani kehidupan. Keluarga Kristen juga dituntut untuk turut serta mengembangkan kehidupan perutusan gereja. B. Dalam kehidupan keluarga Kristen perlu dibangun persekutuan pribadi-pribadi yang dapat dilakukan dengan meletakkan cinta kasih sebagai atas dan kekuatan yang mempersatukan masing-masing anggotanya. C. Dalam kaitan dengan perkembangan masyarakat, keluarga dipanggil untuk turut serta dalam mengembangkan masyarakat karena pada hakikatnya keluarga merupakan sel masyarakat yang pertama dan amat penting. D. Di tengah perubahan keadaan dan masyarakat, keluarga perlu terlibat dalam hidup dan perutusan gereja. Hal itu dapat dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh dalam membangun persekutuan keluarga yang beriman secara kokoh. Dalam Kejadian 35 ayat 22b sampai 29 mengisahkan tentang kehidupan keluarga Yakub yang memiliki 13 orang anak. Dari 13 anak tersebut, Yusuf yang sudah menginjak remaja dikasihi oleh Yakub. Tentu saja hal ini menyebabkan para saudaranya iri hati. Lalu mereka menjual Yusuf menjadi budak di tanah Mesir. Namun pengaruh keluarga Yusuf yang dekat dengan Tuhan masih sangat mewarnai kehidupan Yusuf di tengah Mesir. Yusuf di tanah Mesir akhirnya dapat menjadi pemimpin muda di tengah lingkungan yang maju. Bisa dikatakan modern pada saat itu. Yusuf tetap taat dan menjadi pemimpin muda yang takut pada Tuhan. Akhirnya Yusuf mampu membawa dan saudara-saudaranya lepas dari bahaya kelaparan, hidup dalam gaya hidup modern di tanah Mesir. Tetap memelihara kasihnya kepada Tuhan dan keluarganya. Walaupun saudara-saudara pernah membenci dan membuang dia, namun ia mampu mengatasi luka batin dan mengampuni para saudaranya sehingga dia dapat mentransformasi keluarganya hidup berkecukupan dan tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Contoh yang negatif dapat kita lihat dari kehidupan orang muda yang memiliki gaya hidup modern. Pada waktu itu dapat kita pelajari dari Matius 19 ayat 16 sampai 20. Meskipun orang muda pada ayat itu hidup bergelimang harta dan gaya hidup yang
up to date, tetapi ia mengalami kekosongan dan kebimbangan hidup, serta mencari jawaban pada saat Tuhan Yesus memberikan pilihan untuk hidup di jalan Tuhan atau jalan dunia. Sayangnya, orang muda tersebut memilih hidup dalam harta dunia yang dimiliki, terkungkung dalam pengaruh gaya hidup buruk yang dia pilih. Akibatnya, dia kehilangan Kristus sebagai sumber kehidupan dan berkat. Sekian dan terima kasih.